Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dari kalangan akademisi, terutama dari kalangan dosen maupun mahasiswa, dan juga para praktisi yang bergerak dalam bidang berbagai profesi dari dunia usaha maupun dunia industri. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang kode etik profesi. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang kode etik profesi, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu kode etik profesi. Dari beberapa literatur yang ada, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa kode etik profesi itu merupakan norma atau asas yang diterima oleh seorang pegawai atau karyawan dalam berbagai bidang perusahaan sebagai landasan atas tingkah lakunya sehari-hari selama berada di tempat kerja. Itu tadi adalah kurang lebihnya definisi dari kode etik profesi. Nah, adapun demi kepentingan baik itu individu atau pekerja atau karyawan dan juga bagi tempat dia bekerja, baik berupa perusahaan, bisa juga organisasi, bisa juga lembaga atau apapun bentuknya, di mana kode etik profesi diterapkan, maka tentunya ada beberapa alasan diterapkannya kode etik profesi tersebut. Adapun tujuan dari diterapkannya kode etik profesi diantaranya adalah yang pertama itu untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Kemudian tujuan kedua dari diterapkannya kode etik profesi adalah dalam rangka meningkatkan mutu dari organisasi profesi yang diikuti oleh pekerja atau karyawan tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga dari diterapkannya kode etik profesi adalah untuk menjaga sekaligus memelihara kesejahteraan dari anggota seprofesi. Tujuan keempat yaitu untuk meningkatkan mutu suatu profesi. Dan tujuan kelima yaitu menjadi panduan atau acuan dalam berperilaku seseorang ketika dia bekerja di tempat bekerja. Dan tujuan yang ketujuh dari diterapkannya kode etik profesi adalah dalam rangka meningkatkan pengabdian dari anggota seprofesi. Itu tadi adalah beberapa tujuan dari diterapkannya kode etik profesi. Secara umum, kode etik profesi ini dimaksudkan agar baik tempat bekerja dan juga para pegawai atau karyawan dapat melakukan sekaligus menjalankan berbagai tugas pekerjaannya dengan kepastian.
Artinya adalah bahwa semua pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-harinya telah mendapatkan berbagai bekal mana yang boleh dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan selama bekerja di tempat bekerja masing-masing. Nah, dari kode etik profesi ini mengandung beberapa prinsip dalam pelaksanaannya. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah yang pertama, prinsip tanggung jawab. Di mana dengan prinsip ini diharapkan akan membentuk sifat profesionalitas dalam diri masing-masing pegawai atau karyawan, sekaligus menjadi sebuah pertanda bahwa suatu ketika perilaku dan pribadi dari masing-masing pegawai atau karyawan diharapkan akan jauh lebih baik dan berkembang dibandingkan di saat-saat ini. Kemudian prinsip yang kedua dari diterapkannya kode etik profesi yaitu prinsip keadilan. Yang mana dalam prinsip keadilan ini, keadilan itu adalah hak bagi semua orang, termasuk di dalamnya adalah para pegawai atau karyawan yang bekerja di suatu instansi atau organisasi ataupun perusahaan dengan tanpa membedakan status apapun yang melekat pada diri masing-masing pekerja atau karyawan. Oleh karenanya, seseorang atau pekerja atau karyawan dituntut dalam hal ini untuk bisa mengambil berbagai keputusan seadil mungkin untuk memajukan sebuah perusahaan, terutama dalam hal menciptakan kepuasan bagi para mitra kerjanya. Kemudian prinsip berikutnya atau prinsip ketiga dari kode etik profesi itu adalah prinsip otonomi, di mana dalam prinsip otonomi ini pekerja memiliki pilihan untuk mengikuti kode etik yang berlaku atau sebaliknya jika di dalam kode etik tersebut mengandung sesuatu yang bertentangan dengan norma ataupun susila dan terutama dengan hukum. Oleh karenanya para pekerja akan dapat melakukan tugasnya masing-masing dengan perasaan, dengan suasana kerja yang lebih nyaman. Kemudian prinsip keempat dari kode etik profesi adalah prinsip kejujuran, di mana dalam prinsip kejujuran ini bertujuan untuk menjaga yang namanya nama baik dari sisi profesi dan juga menjaga kepercayaan dari banyak pihak terhadap perusahaan atau instansi
atau organisasi tempat para pekerja atau karyawan tersebut mengabdikan dirinya. Setelah kita mempelajari dan memahami tentang prinsip-prinsip dalam kode etik profesi, kita akan lanjutkan dengan fungsi dari diterapkannya kode etik profesi. Ada beberapa fungsi dengan diterapkannya kode etik profesi, yaitu yang pertama adalah dalam rangka membentuk sarana kontrol sosial, di mana masing-masing pihak, terutama para pekerja atau karyawan, dengan dilaksanakannya kode etik profesi sebaik-baiknya, maka yang namanya kultur perusahaan atau budaya organisasi akan dapat menjamin bahwa dia sebagai karyawan atau pekerja memiliki hak sekaligus kewajiban yang telah diatur oleh masing-masing organisasi atau perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk menghubungkan nilai dan norma dengan pekerjaan, terutama pelayanan kepada para mitra kerja masing-masing perusahaan atau para pemegang kendali di dalam organisasi. Dan fungsi yang ketiga dari kode etik profesi yaitu untuk mencegah campur tangan atau intervensi dari pihak lain yang dapat merugikan, baik itu merugikan bagi individu sebagai pekerja, sebagai karyawan, ataupun merugikan untuk organisasi, untuk perusahaan, ataupun untuk instansi tempat dia bekerja. Dan berikutnya adalah fungsi keempat dari diterapkannya kode etik profesi, yaitu untuk mencegah kesalahpahaman serta meminimalisasi munculnya konflik. Demikian pembahasan singkat kita tentang kode etik profesi. Kita akan melanjutkannya dalam pembahasan dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya di sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, berikan klik dalam layar Anda untuk like, kemudian komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.